Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada orderan di Shopee ya. Buat orderan pengiriman ke Nangro Aceh Darussalam ini buat PMN. Aduh, sebentar. Ini saya bacanya juga bingung ya. Ini username soalnya yang saya bacakan bukan penerimanya ya. Nih, kita baca bareng-bareng aja ya. PMEN 5LV9ZR. Nah, itu dia ya. Itu untuk username-nya yang saya bacakan. Jadi kita akan tes dulu itu username yang tadi. Ini GT 1500 ya. GT 1500 produknya Epson. Saya akan tes di bagian ADF, di mana di ADF ini dia bisa scan maksimum folio ya. Di sini saya gunakan dokumennya size A4 ya. Saya scan beberapa lembar di sini. Jadi untuk memastikan bahwa unit ini dia bisa scan. Nah, seperti ini ya. Jadi pastikan pada saat Anda masuk di aplikasinya, ini kelihatan lampunya ya, biar kelihatan. Ini aja ya, biar kelihatan di sini lampunya warna hijau. Saya matikan dulu. Nah, pada saat Anda ngidupin, jangan dulu masuk di aplikasinya, nyalakan dulu unitnya, tunggu sampai kedip-kedipnya itu standby dia ya. Intinya kalau dia standby itu ready, kita tunggu sebentar. Nah, dia sudah standby, baru kita boleh masuk aplikasinya ya. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan langsung masuk di aplikasinya, biasanya suka error ya, karena dia belum ready. Kita tunggu dulu dia ready, baru kita masuk di aplikasinya. Kita tunggu sampai aplikasinya tampil. Epson Scan ya. Nah, ini dia aplikasinya muncul. Dan di sini ada beberapa mode. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ada home mode ya. Terus juga ada office mode. Dan satu lagi professional mode. Nanti saya gunakan modenya office ya. Yang kedua, saya gunakan yang office saja. Kalau sudah seperti ini, Anda tinggal siapkan aja dulu untuk dokumennya di sini. Saya loading dokumen di sini. Saya taruh di sini beberapa lembar ya. Jangan lupa untuk pengarah kertasnya dirapetin, tapi jangan terlalu rapat juga. Longgar lah gitu ya. Nah, di sini saya pakainya auto detect. Anda di sini bisa gunakan kalau mau manual, dokumen table, atau ADF. Dan ini ADF ya. Dokumen tablenya di bawah. Oke, saya pakai auto detect. Dokumen yang saya gunakan A4, ini maksimal juga di sini legal ya. Ini maksimalnya. Dan untuk DPI-nya di sini saya pakai di angka 150, maksimum sampai 1200 Anda bisa gunakan. Kalau sudah, kita setting juga untuk penyimpanannya ya. Saya taruh di desktop biar gampang aja. Anda tinggal browse aja di sini untuk penyimpanannya. Silakan disesuaikan sama PC masing-masing ya. Oke, format yang digunakan PDF. Nah, ini untuk username. Jadi saya coba pastikan di sini ya. Saya coba pastikan di sini. Copy, terus saya pastikan. Nah, kalau misalkan agak susah, saya coba taruh di sini dulu. Dapat ya. Saya ketikkan, kalau misalkan nggak bisa berarti saya ketikkan aja di sini ya. PMN 5LV
9ZF. Oke, seperti ini. Jadi saya sudah ketikkan di sini untuk namanya dengan format PDF. Kita klik OK. Nanti dia akan konfirmasi ya. Lanjut saya klik scan aja. Seperti ini. Buat Anda yang memerlukan brightness, tinggal digeser-geser aja ya, nanti di explore. Oke, ini dia proses scanningnya ya. Dia scan dari atas, terus ke bawah, ke sini. Dia akan scan per satu lembar ya, secara otomatis. Ini kedip-kedip ini bukan blinking ya, bukan blinking, bukan error. Errornya ada di sebelahnya di sini. Nanti warnanya orange kalau misalkan dia error ya. Untuk di aplikasinya dia membaca ada berapa dokumen yang dia scan. Ya, seperti ini. Kita tunggu aja sampai proses scanningnya selesai. Ini tinggal satu dokumen lagi. Nah, di sini nanti saya akan lanjutkan untuk scan di bagian glasses ya, atau dokumen table. Ya, di sini saya siapkan untuk dokumennya. Di sini kan nanti ada nih. Dia akan menanyakan nanti mau diedit atau mau di save atau mau add. Nah, di sini kita add page ya. Kita add page. Terus di sininya kan auto detect. Auto detect itu tergantung kita mau taruh dokumen di mana. Misalkan kita taruh di ADF, di sini dia akan scan di ADF. Terus kalau misalkan kita taruh di dokumen table, dia akan scan di dokumen table. Tapi kalau taunya kita klik scan, dia akan scan di bagian dokumen table. Ini prioritasnya dokumen table ya. Dan ini dokumen yang mau saya scan, size-nya A4. Nanti saya kasih lihat tulisan di sini seperti apa ya, kecil-kecil, nah, seperti ini, terutama ini yang paling kecil ya. Nanti kita akan lihat kejelasannya. Nah, untuk penempatan di unit ini, di dokumen table, di sini centering ya. Jadi dia di satu sisi di sini. Biasanya di satu sisi, ini di tengah-tengah atau centering ya. Kita tutup. Kita akan masuk di aplikasinya. Nah, di sini kita coba preview ya. Seperti apa dia untuk sebelum di scan, kalau misalkan di dokumen table seperti apa gitu ya. Nah, ini proses previewnya. Nah, seperti ini ya. Ini proses previewnya. Kalau misalkan udah oke, di sini juga Anda bisa cropping ya, bisa cropping. Nah, di sini ada garis putus-putus ya. Ada garis putus-putus, Anda bisa cropping nantinya kalau misalkan diperlukan. Kalau meskipun enggak, Anda bisa hapus di area sini. Klik di sini, ada gambar penghapus, berarti croppingnya udah hilang ya. Kalau sudah, kita klik scan. Kita tunggu proses scanningnya sampai selesai. Ini nggak bisa kelihatan kayak di ADF tadi ya. Karena ini letaknya ada di bawah dia. Di sini, dia nggak bisa kelihatan ya. Kalau dibuka gimana? Kelihatan proses scanningnya. Cuma nanti hasilnya kurang bagus ya. Nah, di sini dia muncul lagi. Anda mau add page, ada mau edit, Anda mau save file. Kalau save file, dia langsung save di PC. Kalau misalkan mau edit, coba kita lihat edit. Nah, nanti gambarnya seperti ini atau dokumennya seperti ini. Ini, kenapa dia bilang edit? Karena kita bisa ubah. Misalkan, yang ini yang flatbed, yang dokumen table tadi, kita bisa pindahkan ke bagian depan. Sedangkan yang bagian depan ini, letaknya tadi nggak ada gambar full color seperti ini. Misalkan ini angka 5-nya Anda bisa rotate ya, seperti ini misalkan. Ya. Angka 3-nya Anda mau geser ke sini, bisa ya. Seperti itu. Misalkan, aduh kelewat ini harusnya ada di bagian depan misalkan. Bisa ya, seperti itu. Kalau sudah, klik OK. Artinya dia saving, totalnya ada 9 halaman. 9 dokumen dalam satu file.
Letaknya sudah tampil di bagian desktop di sini. Ini desktop. Di sini untuk namanya kita buka dengan format PDF ya. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, kita turunkan. Nah, kita bisa lihat untuk hasil scan-nya yang tadi. Letaknya ada di sini ya. Kita akan lihat di bagian bawahnya yang tadi tulisannya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita kecilkan kan nggak kelihatan ya. Ini hasil scan-nya. Tadi totalnya ada 9 halaman. Coba kita lihat yang ini. Kita bisa rotate juga karena dia posisinya landscape ya. Nah, kita scroll juga ke bawah. Ini posisinya potret yang ini. Posisi potret. Nah, ini yang tadi saya putar. Hasilnya seperti ini. Oke. Itu aja untuk hasil tesnya. Dan kelengkapan dari unit ini nanti saya kasih adaptor, terus juga kabel data. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode. Seperti ini. Ada ketentuannya di bawah, silakan dibaca. Dan saya juga sudah sematkan nomor kontak kalau misalkan ada yang mau tanyakan. Jam operasional kami jam 9 sampai jam 5 sore ya. Terus di sini ada serial number juga yang saya tampilkan untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Silakan Anda samain pada saat video unboxing. Ya, sekian terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.